Bayangkan, di bawah sorotan lampu stadion raksasa yang menyilaukan di daratan Amerika Utara, di tengah gemuruh puluhan ribu supporter berbaju biru putih yang bernyanyi tak henti-hentinya, ada satu sosok yang tersungkur jatuh mencium rumput hijau. Tangisnya pecah, bahunya bergetar hebat, menyembunyikan wajahnya di balik sarung tangan yang telah menemaninya bertarung mati-matian. Dia bukan pemain dari negara adidaya sepak bola yang terbiasa mengangkat trofi. Dia berdiri sendirian, menjaga gawang sebuah negara kecil berbentuk kepulauan berbatu di tengah luasnya Samudra Atlantik, yang bahkan mungkin sangat sulit untuk kalian temukan di peta dunia. Tepat hari ini, di awal Juli 2026, kita baru saja menjadi saksi mata dari salah satu momen paling menyayat hati, namun sekaligus paling heroik dalam sejarah panjang Piala Dunia. Seorang pria dengan tatapan mata yang tajam itu adalah penjaga gawang andalan tim nasional Tanjung Verde, atau yang dunia kenal dengan Cape Verde. Dia baru saja dipaksa menyerah oleh raksasa sepak bola, Argentina, di babak 32 besar. Tapi dengarkan baik-baik, air mata yang tumpah membasahi lapangan hari itu bukan sekadar kekecewaan biasa karena kalah dari sang juara dunia. Itu adalah akumulasi dari rasa sakit, penderitaan, kerja keras berdarah-darah, dan keajaiban selama belasan tahun yang akhirnya harus menemui titik akhirnya yang tragis. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam kisah epik dari sosok pahlawan tanpa tanda jasa ini. Kisah tentang bagaimana seorang pria dari antah berantah menentang kemustahilan. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis, siapkan hati kalian, karena kisah perjalanan ini akan merubah cara kalian melihat arti perjuangan dalam sepak bola. Bagi dunia luar, dia hanya dikenal dengan satu nama panggilan yang sangat unik, Fozinya. Tapi tahukah kalian siapa nama aslinya dan dari mana asal-usul julukan itu? Pria yang kini menjadi legenda ini terlahir dengan nama Josimar Jose Evora Dias. Lalu, mengapa dia dipanggil Fozinya? Dalam bahasa Portugis, yang merupakan bahasa resmi di Tanjung Verde, Fozinya memiliki arti nenek kecil. Terdengar sangat lucu, aneh, dan mungkin jauh dari kesan sangar seorang penjaga gawang yang harus berteriak mengatur pertahanan. Bukan? Nama ini menempel padanya sejak ia masih sangat kecil. Sebuah panggilan sayang dari lingkungan sekitarnya yang justru pelan-pelan bermetamorfosis menjadi identitas utamanya di lapangan hijau. Sama seperti filosofi seorang nenek kecil di sebuah keluarga yang selalu melindungi, merangkul, dan menjaga anak cucunya dengan penuh kehangatan dan pengorbanan, Fozinya pun tumbuh menjadi sosok pelindung bagi negaranya. Ia menjelma menjadi tembok terakhir yang rela jatuh bangun, terluka, dan berdarah demi menjaga gawang dan harga diri bangsanya di mata dunia. Namun, menjadi pelindung bagi negara bernama Tanjung Verde bukanlah sebuah dongeng indah yang dimulai dari akademi mewah dengan fasilitas kelas 1. Perjalanan karir seorang Fozinya tidak dimulai dari lapangan hijau berumput mulus di Eropa. Ia memulai semuanya dari titik terendah. Dari jalanan berdebu dan berkerikil di Mindelo, sebuah kota pelabuhan kecil di Tanjung Verde yang udaranya selalu dipenuhi aroma garam laut. Negaranya ini sangat kecil, hanya memiliki populasi sekitar 500 juta jiwa. Coba kalian bayangkan, jumlah penduduknya bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan satu kota kecamatan di negara-negara besar. Secara statistik, secara finansial, dan secara logika akal sehat, bermimpi membawa negara sekecil ini untuk menembus kerasnya persaingan Piala Dunia adalah sebuah kemustahilan absolut. Sebuah mimpi gila yang bahkan akan menertawakan mereka yang berani memimpikannya. Tapi Fozinya tidak peduli dengan logika itu. Di awal masa merintis karirnya, Fozinya harus melewati lorong-lorong masa yang sangat gelap dan sepi. Sebagai pemain dari negara yang tak punya tradisi sepak bola, dia sama sekali tidak dilirik oleh pemandu bakat dari klub-klub top. Paspor Tanjung Verde yang ia genggam erat-erat seolah menjadi kutukan. Sebuah tembok tak kasat mata yang menghalangi karirnya untuk bersinar di kancah persepakbolaan Eropa. Ia harus rela berkelana membuang gengsi, merantau sendirian ke liga-liga antah berantah yang jarang disorot kamera televisi. Dari kompetisi lokal yang keras di Angola, terbang jauh menahan dingin di Liga Moldova, hingga terdampar bertahun-tahun di Liga Siprus. Gajinya tidak seberapa, seringkali terlambat dibayar. Fasilitas latihannya di klub-klub kecil itu jauh dari kata standar. Ada begitu banyak malam-malam panjang nan sunyi di kamar apartemen murahnya, di mana ia merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Ada bisikan di kepalanya untuk kembali saja ke kampung halaman, hidup tenang,
dan melupakan mimpi gila bermain di kasta tertinggi dunia. Tapi setiap kali keraguan itu datang, setiap kali ia melihat lambang bendera negaranya, setiap kali ia mengingat julukan nenek kecil yang disandangnya, ia bangkit lagi. Ia tahu betul bahwa ia adalah tumpuan, penjaga harapan terakhir bagi jutaan anak-anak miskin di bangsanya yang bermimpi lewat sepak bola. Kesedihan dalam perjalanan karirnya bukan cuma soal urusan klub. Di level tim nasional, Fozinya seringkali harus menjadi kambing hitam yang menanggung dosa ketika timnasnya gagal melaju jauh di turnamen regional Piala Afrika. Seiring berjalannya waktu, umurnya semakin menua. Riput mulai terlihat di wajahnya. Banyak pengamat sepak bola lokal dan internasional yang dengan kejam mengatakan bahwa eranya sudah selesai. Refleksnya dianggap sudah melambat, dan kakinya dinilai sudah tak lagi sekuat dulu untuk melompat menepis bola. Tapi takdir ternyata sedang menulis naskah panggung yang berbeda jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, ketika kemampuannya diragukan oleh bangsanya sendiri, Fozinya justru membungkam semua kritik dengan cara yang paling epik. Ia bermain kesetanan bak orang kerasukan di sepanjang babak kualifikasi zona Afrika. Ia terbang menyelamatkan penalti krusial. Ia berani berbenturan dengan striker-striker bertubuh raksasa. Ia jatuh, bangun, berdarah, dan menahan rasa sakit di persendian tuanya demi satu tujuan pasti, memastikan negaranya, Tanjung Verde, lolos untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keputaran final Piala Dunia. Dan momen magis itu pun tiba. Saat peluit akhir di pertandingan kualifikasi terakhir dibunyikan, negara kepulauan kecil itu meledak dalam perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalanan di ibu kota Praia dipenuhi isak tangis kebahagiaan. Orang-orang berpelukan. Mereka mencetak sejarah yang mustahil, dan sang nenek kecil, dengan segala sisa tenaganya, berdiri tegak sebagai pahlawan utamanya. Mimpi yang puluhan tahun ditertawakan itu pun, akhirnya terwujud menjadi kenyataan. Di tanah Amerika Utara, di ajang sebesar Piala Dunia 2026, Tanjung Verde datang bukan sekadar sebagai tim hiburan yang numpang lewat untuk dibantai. Semua mata yang awalnya meremehkan kini terpaksa melotot tak percaya. Fozinya tampil meyakinkan, seperti dewa pelindung sejati di sepanjang babak grup. Tepisannya luar biasa akrobatik, seolah mengingatkan dunia pada masa mudanya yang tak pernah terekspos. Ia terbang membelah udara ke sudut-sudut gawang, menahan gempuran serangan dari negara-negara besar yang sebelumnya menganggap remeh mereka. Clean sheet demi clean sheet, ia catatkan dengan susah payah. Keajaiban dari sepasang sarung tangan tuanya itu membawa Tanjung Verde lolos dari lubang jarum, dan melangkah ke babak 32 besar. Sebuah pencapaian monumental yang membuat seluruh dunia terbelalak dan bertepuk tangan. Dongeng Cinderella dari Kepulauan Atlantik ini menjadi berita utama di seluruh dunia. Tapi sayangnya, di babak 32 besar itulah, dongeng indah ini harus dipaksa bertemu dengan realitas dan kenyataan yang sangat pahit. Argentina. Sang raksasa Amerika Selatan. Sang juara dunia bertahan yang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang dengan skuad bernilai triliunan rupiah. Pertandingan melawan Argentina adalah gambaran paling nyata tentang kisah klasik Daud yang harus melawan Goliat. Sejak menit pertama wasit meniup peluit, pertahanan Tanjung Verde langsung dikurung dan dibombardir habis-habisan. Serangan datang bergelombang bagai badai dari sisi kanan, kiri, dan tengah. Namun, di bawah mistar gawang itu, Fozinya masih berdiri menantang badai. Ia terbang ke kanan menepis tendangan melengkung, ia menjatuhkan diri ke kiri memblok tembakan jarak dekat. Ia mementahkan peluang-peluang mematikan dari lini serang Argentina, yang membuat frustrasi pemain-pemain top dunia. Namun, sepak bola terkadang memiliki sisi yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Sekuat apapun orang berjuang mati-matian, pada akhirnya realitas kualitas dan kedalaman sebuah tim akan berbicara. Memasuki babak perpanjangan waktu, tembok kokoh yang dibangun dengan keringat dan darah itu akhirnya runtuh juga. Pertahanan Tanjung Verde kehilangan konsentrasi, dan Argentina, dengan insting pembunuhnya, berhasil mencetak gol. Fozinya sudah melakukan segalanya. Benar-benar segalanya. Tubuhnya memar-memar karena terus menjatuhkan diri, tenaganya terkuras habis, dan suaranya parau karena terus berteriak memberikan semangat pada rekan-rekan beknya. Saat peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan berbunyi, papan skor menunjukkan kenyataan yang tak bisa diubah, kemenangan mutlak untuk Argentina. Langkah Tanjung Verde resmi terhenti. Kekalahan itu tentu sangat menyakitkan,
Sangat menyedihkan bagi sebuah negara yang sedang bermimpi. Negara kecilnya harus angkat koper dan pulang. Namun Fauzinya dipastikan tidak akan pernah mati dan dilupakan oleh sejarah. Dia telah memberikan warisan yang jauh lebih besar dari sekadar trofi. Dia telah membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa dari negara sekecil apapun di peta dunia, dari kondisi semiskin apapun fasilitas yang ada, seseorang berhak untuk bermimpi besar dan bertarung mempertahankannya. Fauzinya mungkin gagal mengalahkan kekuatan besar Argentina di papan skor, tapi malam itu, ia berhasil memenangkan sesuatu yang jauh lebih abadi dan lebih berharga, rasa hormat dan cinta dari seluruh dunia. Setelah mendengar kisah perjalanan dan perjuangan luar biasa dari seorang Fauzinya ini, jujur saya secara pribadi sampai merinding membayangkan betapa beratnya beban moral dan fisik yang dia pikul selama bertahun-tahun. Coba bayangkan sejenak kalau kalian ada di posisi Fauzinya. Berasal dari negara kecil yang selalu diremehkan, harus merantau menahan kesepian, lalu memikul tekanan harapan sebesar itu dari bangsa kalian tepat di senja karir. Apa yang bakal kalian rasakan di dalam hati, dan apa yang akan kalian lakukan di atas lapangan saat peluit panjang itu berbunyi menyudahi semuanya? Coba tulis pendapat, perasaan, atau mungkin rasa hormat kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita debat sehat di bawah sekarang. Menurut kalian apa arti perjuangan ini? Sampai jumpa di video berikutnya.